Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Berani ya kau menggunakan brute force. Brute force tuh kayak kekuatan, intinya kekuatan kayak entah tinju, entah tendangan, sekedar kekuatan mentah lah, nggak pakai skill atau magic. Beraninya kau berpikir menggunakan brute force untuk mengalahkanku? Konyol sekali. Aku abadi. Ya udah, kalau gitu, mari coba teknik selanjutnya. Kita lihat nih, Peichen maju menyerang lagi nih, menggunakan Xianqing Palm. Dia menyerang ke arah si naga air tuh. Dalam hati Peichen, aku harus mendapatkannya selagi aku bisa. Jadi di sini tuh si siapa? Si naga air terkena dampak nih dari serangan Peichen, dan naga air sedikit terluka tuh. Aku lengah, tapi aku telah mencapai Body of Decaying. Hari ini kau harus mati. Tapi ternyata si naga air belum kalah tuh. Dalam hati Peichen, sialan. Bukankah Decaying Water True Water Taiyin yang lahir pada awal Chaos? Naga ini mencoba mati bersama aku. Kita lihat nih, kakinya si Peichen tiba-tiba tertahan tuh oleh seperti semacam es gitu. Dan naga airnya langsung menyerang ke arah Peichen. Cicada emas, kalau kau tidak melakukan sesuatu, aku akan mati. Sekarang kau dan aku terhubung dengan garis darah. Jika aku mati, kau juga tidak akan bisa bertahan. Kita lihat nih, naga maju menyerang. Naganya udah hampir menggigit makan si Peichen. Tapi tiba-tiba, naganya tiba-tiba entah bagaimana ada seperti cahaya-cahaya putih dari bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan naganya dalam sekejap langsung menghilang. Kayaknya Peichen pun bingung, cok. Gue bingung, Peichennya bingung, apalagi gue gitu kan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melepas segel dari si setting needle. Aku benar-benar gak bisa membiarkannya lagi. Kita lihat, Peichen akhirnya ambil tuh gulungannya tuh. Terus, ya udah, Peichen dapat gitu kan. Akhirnya itu teknik kultivasi Ancient Demonic. Bukankah kau yang mencoba diriku untuk mempelajari teknik kultivasi Demon Sects? SECTS. Beda ya, beda. Sehingga aku bisa menjadi demon. Iya kan? Nah, si Cicada berkata nih, selama kau menggunakan teknik kultivasi Demonic Sect, kau dan aku akan bisa sepenuhnya bergabung bersama. Jika kita tidak bergabung, pada akhirnya kita hanya akan mati bersama di jalan ini. Ini benar-benar gak ada pilihan lain. Dalam hati Peichen, namun apa yang harus kulakukan jika aku menjadi demon? Sejak Ancient Ancestor mengambil jalan sihir, mungkin mereka telah memilih teknik demon. Jadi apa yang harus aku takutkan? Gak ada teknik kultivasi yang baik atau jahat. Mau itu Buddha atau iblis, akan kukatakan, lakukan aja. Kita lihat nih, oke, Peichen mulai berkultivasi, dan kita lihat tuh, pada akhirnya Peichen pun selesai nih. Akhirnya selesai. Setelah menguasai teknik Lotus Blossom, aku telah berhasil menjinakkan Golden Cicada atau Cicada emas. Seperti yang diharapkan untuk memiliki hubungan lebih dekat dengan Golden Cicada, aku masih harus belajar teknik Demonic Sect. Aku tidak menyangka kali ini bisa dianggap sukses besar. Tapi ini saatnya untuk membawa Shiyun dan yang lainnya keluar dari sini. Dan sedangkan di luar nih, Kekui berkata,
Saat ini terima kasih atas bantuan Tetua Agung untuk naik ke tahta Raja Shaman seperti yang saya harapkan. Sehingga saya Kekui ingin menawarkan jamuan makan besar kepada Tetua Agung. Jangan senang dulu, meskipun kau sudah menjadi Shaman Raja, keluarga Tang telah terperangkap dengan Raja Mayat olehku. Semua ada di bawah kendali kita, tapi di luar adalah sesuatu yang besar. Aku sarankan untuk berjaga-jaga. Apa yang Anda takutkan? Wanita termuda keluarga Tang juga telah diubah menjadi Blossom Valley Maiden oleh saya. Meski jika dia hidup kembali, saya masih bisa membatasi dia. Aku harap begitu. Aku masih memiliki perasaan buruk di hatiku. Aku merasa seperti sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kita melihat nih, Tang Chiro sedang mungkin menyembah ya. Mereka bilang namaku adalah Tang Chiro, istri patung dewa. Tapi aku masih ingat bahwa aku sebenarnya masih memiliki suami. Tapi suamiku, dia sebenarnya siapa? Ini menyakitkan. Bagaimana bisa aku tidak mengingat apapun? Tiba-tiba Aren datang nih. Kalau kau nggak bisa mengingatnya, jangan dipikirkan istriku. Lihat sekarang, aku sudah di sini. Kalian siapa? Kita lihat tuh, ternyata itu si Kelong, dan juga si Wan Tusheng yang kanan. Yap, Kelong berkata, ini malam panjang. Jadi suami ini telah datang untuk menemui istrinya untuk menghilangkan kesepian dalam hatimu. Beraninya kau? Aku Sacred Maiden dari Miao Chang. Keluar dari tempat ini sekarang. Terus tangannya dari Chiro dipegang tuh sama si Kelong. Sacred Maiden. Hei Jalang, kau sudah tidur dengan orang asing itu. Beraninya menyebut dirimu Sacred Maiden. Bersikap baiklah. Dan biarkan kami dua bersaudara ini bersenang-senang sekarang. Hei, lepaskan aku. Lalu tiba-tiba ada petir tuh. Ada halilintar. Sial, aku kaget setengah mati. Wan Tusheng berkata, kenapa kita nggak pergi ke tempat lain? Lagi pula ini adalah temple. Kelong berkata, apa yang kau takutkan? Gak ada dewa dan hantu di dunia ini. Tiba-tiba jadi begitu. Siapa kau? Kita lihat nih, ternyata Pei-chen berasa kembali guys, tepat waktu gitu kan, seperti di MC pada umumnya gitu kan. Wan Tusheng berkata, itu kau, Chang Pei-chen. Bagaimana bisa kau hidup kembali? Kalian berdua, pergilah ke neraka. Kita lihat Pei-chen langsung menyerang mereka berdua. Dan mereka berdua, waduh, gak main-main, kepalanya langsung hilang. Kau, siapa kamu? Aku suamimu. Suamiku. Pei-chen menjawab nih, iya Chiro, kau tidur dulu. Aku akan membawamu keluar dari sini dan mendapatkan keadilan untukmu. Chiro pun digendong tuh. Cepat, temukan cara untuk secepatnya menghancurkan wanita iblis yang melindungi Raja Mayat. Keluarga Tang kami tidak akan bisa dihancurkan. Ini ayahnya Tang Chiro ya. Terus ini ada si tetua nih, Yuli. Yuli berkata, keluarga Tang sangat menakjubkan. Kau benar-benar bertarung berusaha menahan Raja Mayatku. Kepala keluarga Tang membalas, Yuli, kau yang menjadi penjaga hukum. Sebenarnya kau telah menambah masalah dan menyebabkan kekacauan di daerah Miao Chang. Apa kau nggak takut surga murka padamu? Yuli membalas, murka surga? Lihatlah ke surga. Apakah mereka peduli tentang itu? Surga tidaklah peduli, tapi aku akan mewakilkannya. Kita lihat nih, Pei-chen langsung menghampiri mereka. Dan melihat itu mereka berdua kaget tuh. Si siapa namanya? Si Kekui dan juga Yuli. Kami di sini juga. Nah, ini si Tang Chiro dibawa nih sama saudaranya nih. Saudaranya berkata, ayah, aku kembali. Chang Pei-chen juga telah menyelamatkan Chiro dan membawanya kembali. Ayahnya merespon, baik, syukurlah kau kembali dengan selamat nak. Terus ini Pei-chen bareng si iblis tuh. Pei-chen berkata, apakah kalian para orang tua tahu siapa mereka? Kita lihat tuh, di dalam sebuah kantong nih, Pei-chen keluarin nih, kantongnya dibuka dan kelihatan tuh kepala dari si Tusheng dan juga kepala dari Kelong. Anakku, kau bajingan, berani kau membunuh anakku. Yuli berkata, anak muda, kau bukan asli dari Miao Chang, jadi aku menyarankanmu untuk tidak mengganggu kami. Terus kita lihat tuh, si kepala keluarga Kekui, dia langsung bersiap-siap untuk menyerang tuh. Kenapa kau banyak omong kosong dengannya? Kami memiliki Raja Mayat dan juga kelabang kaki 1000 milikku. Apa nggak cukup untuk menghabisi orang asing ini? Berhentilah membual. Datanglah bersama, akan kuhancurkan kalian semua. Kita lihat tuh, si Kekui siap-siap untuk menyerang. Jadi biarkan kulihat seberapa kuat peringkat nomor 1 di daftar Hualong. Serang dan bunuh dia. Kita lihat nih, si Kekui menyuruh ini nih apa yang ya serangganya itu sama yang kanan tuh untuk menyerang Pei-chen. Tuan Chang, hati-hati. Lalu Pei-chen menyiapkan serangan nih dari tangannya. Nah, kita lihat tuh, serangannya mulai berkumpul. Dan saat si serangga hampir mengenai Pei-chen, kita lihat Pei-chen melancarkan serangannya tuh seperti roket-roket tembakan kecil gitu. Dan dalam sekejap monsternya langsung terpotong-potong. Hah, kau sudah menjadi demon, seorang demon. Aku benci kata itu. Kita lihat Pei-chen menyerang nih. Si Yuli, si tetua nih, diserang sama Pei-chen. Dan si tetua
dengan sekejap langsung terhempas tuh. Kekui mencoba untuk menghampirinya nih. "Tetua Yuli, apakah Anda baik-baik aja?" Si tetua berkata, "Cepat, pergi dari sini. Manusia ini telah berubah menjadi demon. Gak mungkin mengalahkan dia." Kekui merespon nih, "Pergi. Kita gak bisa pergi sekarang." Si tetua iya, Yuli berkata, "Chang Peichen, kau sudah menjadi demon. Kau sudah terlalu banyak membunuh. Kau akan menerima murka dari surga." Kita lihat nih, lalu Peichen memanggil Halilintar untuk menyerang Kekui itu. Aduh, surga murka. Ketika kau memaksa Chiruo untuk minum air penghilang ingatan, kenapa pada saat itu kau tidak memikirkan murka dari surga? Oh ya, itu makanya tadi kan sempat ada, gue nggak tahu di episode ini apa episode sebelumnya. Intinya ada scene dimana Chiruo lupa tuh dengan ingatannya. Nah, itu dipaksa minum ya guys ya. Nah nih, Peichen datang nih membawa Chiruo. Peichen melanjutkan, "Serahkan padaku penangkal air penghilang ingatan atau yang lainnya, atau kau akan mati." Si Yuli merespon nih, Nggak ada penangkal air penghilang ingatan. Nggak ada penangkalnya." Peichen membalas, "Hah? Nggak ada penangkal? Gimana? Tunggu sebentar. Jangan membunuhku. Tidak ada penangkal air penghilang ingatan, tapi itu masih bisa disembuhkan. Cepat, katakan." Air penghilang ingatan adalah ramuan ajaib klan Chiuli, dan hanya air Yaochi yang bisa menyembuhkannya. Yang mulia Raja Shaman, aku sadar bahwa aku salah." Dan si Peichen langsung membunnya tuh. Nah, aku potong ya. Peichen berkata, "Yaochi ada di Kunlun. Untuk mendapatkan air Yaochi, aku harus pergi ke Kunlun. Sekarang hanya tersisa kau." Nah itu ya, yang kanan kan yang itu Raja Mayat, yang kiri yang Iblis. Peichen melanjutkan nih, "Dia bukanlah seseorang yang seperti dulu pernah kau kenal, tapi kau masih berusaha melindungi dia. Kumohon, biarkan dia hidup. Sekarang saya akan tinggal di kuil dewaku dan berusaha menstabilkan situasi di Miaoqiang. Baiklah, mulai sekarang Miaoqiang akan menjadi tanggung jawabmu." Terus akhirnya muncul lagi nih guys si Cao Chun. "Jenderal," Peichen bertanya, "Cao Chun, kenapa kau ada di sini?" "Jenderal, ada 2 berita penting. Pertama, gubernur telah meminta Anda untuk melapor ke ibu kota. Dan yang kedua adalah Nona Chang telah diambil oleh orang dari keluarga Chang ibu kota." "Keluarga Chang dari ibu kota?" Cao Chun melanjutkan, "Jenderal, kita harus membuat persiapan untuk berangkat ke ibu kota secepat mungkin." Nah ini, si kepala keluarga Tang datang nih. Dia berkata, "Kalau kau ingin pergi ke ibu kota, kau harus menyelesaikan pernikahan antara kau dan Chiruo terlebih dahulu." Cao Chun bingung tuh, "Pernikahan? Jenderal, Anda..." Peichen berkata, "Aku akan jelaskan semuanya padamu nanti. Patriark keluarga Tang, jangan khawatir. Sebelum meninggalkan Miaoqiang, saya akan melakukan upacara Empress Cultivation terlebih dahulu untuk menjadikan Chiruo ratu penyihir." Itu baiklah. Itu baiklah kalau kau punya niat seperti itu. Itu baguslah, mungkin gitu kali ya. Baguslah kalau kau punya niat seperti itu. Anak keluarga Tangku tidak akan menjadi istri tak bernama." Sekarang kita pun langsung lompat nih ke 3 hari kemudian. Nih upacaranya ya. Saat-saat yang bahagia telah tiba. Nah nih Peichen sama si Chiruo udah siap-siap tuh. Pertama, berdoa untuk bumi dan surga. Ibadah kedua, aula. Suami dan istri saling menghormati satu sama lain. Upacara pernikahan telah selesai. Maaf, sudah ada seseorang yang ada di hatiku, tapi aku gak bisa ingat siapa dia. Peichen merespon, "Gak perlu khawatir. Kau akan ingat lagi. Percayalah padaku." Dan ini orang makan-makan kan, lagi berkumpul makan-makan. Nah terus Cao Chun menghampirinya nih, "Jenderal, saatnya kita pergi. Ya, ayo kita berangkat." Terus mereka pun pergi nih. Itu tulisannya di papan tolnya Yunshan Xiangzhou. Nih Cao Chun menjelaskan nih, "Pemimpin meminta Anda untuk melapor ke pusat setiap setengah bulan, sehingga kita nggak punya banyak waktu untuk tinggal di Yunshan saat ini." Peichen bertanya, "Sebelumnya aku mendengar bahwa pemimpin sedang sakit parah. Apa kau tahu kondisi gubernur saat ini?" Cao Chun menjawab dan menjelaskan, "Jenderal, kondisi pemimpin tidak bisa diketahui untuk saat ini. Tapi ada pesan rahasia yang dikirim departemen militer dengan keputusan kekaisaran. Pemimpin sendiri yang mengeluarkan perintah ini kepada Anda untuk segera kembali ke pusat. Jika itu perintah pemimpin, kenapa dia hanya mengizinkanku masuk kota Wei, tapi tidak dengan Yanqing?" Cao Chun menjelaskan, "Saya yakin beliau tahu tentang masalah Anda yang terjadi sebelumnya dan takut bahwa Anda akan terlalu khawatir." Peichen bertanya lagi, "Bagaimana dengan di mana Qianglai?" "Iya, bagaimana dengan di mana Qianglai? Apa kau menemukan informasi apa aja tentang dia?" Cao Chun menjawab, Tidak ada kabar tentang Nona Chang sejak dia dijemput oleh keluarga Chang. Namun baru-baru ini ada rumor bahwa Master Chang telah merencanakan pernikahan untuk Nona Chang. Chen Qiahua sudah mati, jadi siapa lagi yang bisa dia nikahi?
Menurut investigasi saya, sekarang keluarga Chang sudah jatuh bangkrut. Master Chang berharap untuk memperkuat posisi keluarga Chang di ibu kota melalui pernikahan. Ada satu hal lagi, kami telah menginvestigasi dan menemukan jika ibu dari Nona Chang telah meninggal. Dikatakan bahwa dia terpaksa lompat dari gedung karena menderita kerugian dalam bisnis. Ini rumit, terus selidiki lebih lanjut. Siap Jenderal. Nah ini ya, sampai di sebuah perumahan tuh. Jenderal, kita telah tiba di rumah keluarga Yunshan Wang. Keluarga Yunshan Wang. Terus Pei Chen pun turun. Dalam hati Pei Chen, buset apa itu, ceplak. Bagaimana? Dalam hati Pei Chen, bagaimana cara memberitahu Suewu tentang Chiruo? Meski Raja Shaman bisa memiliki 3 istri dan 4 selir, tapi Suewu butuh kesetiaan dalam hubungan kami. Ini membuatku pusing. Terus akhirnya kan udah sampai di rumah nih. Terus gedor-gedor pintu. Siapa itu? Terus Suewu pergi keluar nih dan buka pintu. Pei Chen, sayang, aku kembali. Dan Suewu langsung pergi nih ke Pei Chen. Aku sangat merindukanmu. Iya, aku juga merindukanmu. Terus si Suewu langsung narik Pei Chen nih. Ayo ke kamarku. Waduh. Hari ini aku yang akan memulai. Tunggu sebentar Suewu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Suewu bertanya, ada apa ini? Kau nggak punya hubungan sama cewek lain kan? Dalam hati Pei Chen, apa semua cewek punya insting yang tajam gini ya? Suewu melanjutkan, hehe, lihat wajah takutmu itu. Aku bukan macan. Apa yang membuatmu begitu gugup? Sebelumnya, aku udah terlalu curiga padamu, tapi aku nggak akan begitu lagi. Jadi ayo lanjutkan apa yang kita lakukan sekarang. Baiklah, tapi tiba-tiba Pei Chen muntah darah tuh, batuk darah, dan seperti ada kekuatan yang muncul. Sampai-sampai Suewu terhempas keluar ranjang. Sayang, kau, dalam hati Pei Chen, bagaimana bisa Xuan Qing Tao ini berbeda dengan teknik kultivasi iblis Heavenly Lotus Blossom? Jelas nggak ada masalah antara dua teknik ini sebelumnya. Nampaknya, ketika aku bersama dengan Suewu, kekuatan spesial yang ada dalam tubuhku tiba-tiba hilang. Aku ingat kekuatan itu muncul saat aku bercinta dengan Chiruo. Dan juga apa kekuatan itu bisa otomatis melakukan penolakan antar kedua teknik. Jika aku ingin mendapatkan kekuatan itu lagi, aku takut harus bercinta dengan Chiruo lagi. Namun Chiruo sudah tidak ingat diriku. Jadi aku hanya bisa menggunakan teknik Xuan Qing terlebih dahulu untuk menekan demonic power. Akhirnya itu telah berakhir. Untung aja Golden Cicada tidak masuk ke masalah ini. Jika Golden Cicada masuk, bukan tidak mungkin, akan mustahil untuk menekan demonic power. Sayang, apa kau baik-baik aja? Pei Chen menjawab, gak perlu khawatir, aku baik-baik aja. Syukurlah, aku takut terjadi sesuatu padamu. Gak apa-apa, aku paham. Kau pasti gak enak badan kan? Kau harus memulihkan kesehatanmu terlebih dahulu. Aku gak buru-buru kok. Pei Chen merespon nih. Sayang, terima kasih karena telah memahamiku. Suewu melanjutkan. Gak apa-apa. Bahkan jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, aku tidak akan membencimu. Dan si Pei Chen langsung tuh. Aku bisa melakukannya. Apa kau ingin mencobanya? Coba aja kalau kau bisa. Tapi tiba-tiba, saudaraku, apa kau ada di sana? Suewu menjawab tuh. Iya, aku di sini. Pei Chen berkata, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu dulu. Suewu merespon, maaf suamiku, akan ku selesaikan malam ini. Dan ya udah nggak jadi gitu kan. Terus Suewu keluar tuh. Ada masalah apa? Kita lihat nih, ada wanita berambut pirang nih. Gue nggak tahu nih siapa. Kalau misalnya udah diperkenalkan, gue lupa. Kalau ada yang ingat tolong komen, tapi kalau misalnya emang belum diperkenalkan ya udah lanjut. Nah, rambut yang pirang ini, cewek yang rambut pirang berkata nih. Jadi, bukankah ini anak dari PRT di rumah bibiku? Oh ya, PRT tuh pekerja rumah tangga ya, atau ART lah sama aja. Pergi sana, nona muda ini haus. Sana, dan ambilkan aku segelas air. Pei Chen membalas, apa kau lumpuh? Hah, berani kau menyebut aku orang lumpuh? Aku akan meminta bibiku untuk memecatmu sekarang. Pei Chen berkata nih, pintunya ada di sana. Aku akan memberikanmu 2 pilihan. Pertama, kau keluar dari sini sendiri. Atau kedua, aku akan melemparmu keluar dari sini. Dalam hal ini gak ada aturan untuk tidak menghajar seorang wanita. Si rambut pirang berkata, coba menghajarku, kau cuma sampah. Kalau kau bisa, coba lakukan sini. Hah? Kita lihat tuh, si wanita pirang langsung dicekek sama si Pei Chen tuh, dan langsung ditarik. Hei, lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Dan si wanita pirang langsung nih dilempar keluar. Chang Pei Chen, kau sampah, kau. Dah, pergi sana. Oh, gue lupa lagi siapa guys. Cuma yang inget, tolong ingetin dong guys, gue lupa soalnya. Si pirang melanjutkan nih, Chang Pei Chen, tunggu, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahu ini kepada bibiku. Dan Pei Chen pun masuk dan menutup pintunya. Pei Chen berkata, ada apa?
Apa kau ingin dia tetap di sini dan memanggilku sampah? Soew merespon, bukan itu yang aku maksud. Lalu tiba-tiba Cao Chun datang nih. Jenderal, saya sudah menemukan informasi tentang Nyonya. Pece merespon, pergi ke ruang atas, lalu laporkan semua informasi yang kau dapat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!